Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isfi Sofia Rohmah, NIM 1717104020 dari Prodi 7 PMI. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kemiskinan desa dan perkotaan, mata kuliah pengembangan masyarakat desa dan miskin kota yang diampu oleh Bapak Imam Alfi, Esos MSI. Materi yang pertama yaitu kemiskinan desa. Kemiskinan merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi masyarakat Indonesia. Walaupun masalah tersebut terdapat baik di perkotaan maupun di pedesaan, namun berbagai keterbatasan di pedesaan mengakibatkan dampak kemiskinan seringkali lebih terasa di pedesaan dibandingkan di perkotaan. Tingginya angka kemiskinan di daerah pedesaan tidak hanya berarti masih cukup besarnya kelompok masyarakat yang belum dapat mengenyam hasil pembangunan, tetapi yang lebih penting lagi adalah besarnya berbagai persoalan yang harus mereka tanggulangi sendiri. Keterbatasan dalam pemilikan alat produksi diikuti dengan keterbatasan dalam tingkat ekonomi. Keadaan ini diperparah lagi oleh keterbatasan berbagai sarana yang ada di pedesaan, seperti transportasi, komunikasi, dan berbagai prasarana kesehatan. Tingkat kemiskinan di desa bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya kurangnya lapangan pekerjaan, daerah yang masih terisolasi, minimnya informasi, dan rendahnya tingkat pendidikan, serta pengetahuan masyarakat desa. Beberapa alasan tersebut biasanya juga menyebabkan kemiskinan menjadi identik dengan lingkungan yang kotor, kumuh, dan sulit diatur. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab kemiskinan di desa. Faktor yang pertama, masyarakat desa belum memiliki akses yang baik ke usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai salah satu sarana peningkatan taraf hidup masyarakat. Faktor yang kedua, ketidakseimbangan pembangunan sektor pedesaan oleh pemerintah. Yang ketiga, sulitnya aksesibilitas dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, ketidakcukupan dalam mengakses pinjaman modal dengan suku bunga yang wajar karena adanya permainan oleh peminjam uang atau rentenir. Dan yang terakhir, ketidakseimbangan pelayanan sosial di daerah pedesaan. Karakteristik kemiskinan desa. Ada 4 karakteristik kemiskinan di desa. Yang pertama, tingkat pendidikan dan keahlian yang masih rendah. Yang kedua, produktivitas masyarakat yang masih rendah. Yang ketiga, mental masyarakat yang tidak lagi memiliki etos kerja yang tinggi. Dan yang terakhir, pelayanan kesehatan yang masih kurang. Nah, materi selanjutnya kita masuk ke kemiskinan perkotaan. Suparlan mengemukakan bahwa masalah kemiskinan di perkotaan merupakan masalah laten dan kompleks yang implikasi sosial dan kebudayaannya bukan hanya melibatkan dan mewujudkan berbagai masalah sosial yang ada di kota yang bersangkutan saja, atau menjadi masalah orang miskin di kota tersebut, tetapi juga melibatkan masalah-masalah sosial yang ada di pedesaan. Kemiskinan di perkotaan menjadi suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang mengalami keadaan standar hidup lebih rendah daripada masyarakat di perkotaan yang seharusnya. Kemiskinan di perkotaan merupakan akibat migrasi masyarakat desa ke kota yang tinggi, dan terutama kondisi kehidupan yang miskin, upah rendah dan tidak mencukupi peraturan dalam sektor tenaga kerja formal, serta sulitnya keuangan di sektor tenaga kerja informal. Meskipun pendapatan masyarakat kota biasanya lebih besar dibandingkan penduduk desa, dan adanya perpindahan penduduk desa ke kota, di samping kondisi kehidupan yang lemah, kondisi tersebut memiliki manfaat di mana masyarakat kota berusaha meningkatkan kondisi kehidupannya melalui pendidikan anak serta menggunakan pendapatan dengan hati-hati dan hemat. Faktor-faktor penyebab kemiskinan di perkotaan. Faktor yang pertama, ramainya masyarakat desa yang pindah ke kota atau urbanisasi. Yang kedua, hidup di kota dengan kurangnya keterampilan dan keahlian. Yang ketiga,
tingkat pendidikan yang rendah. Yang keempat, PHK dan pengangguran. Yang kelima, persaingan dunia kerja yang masih sangat tinggi. Dan yang terakhir, kurang etos kerja dari diri sendiri. Selanjutnya, karakteristik kemiskinan di perkotaan. Yang pertama, tempat tinggal kumuh dan berdesakan. Yang kedua, pekerjaan yang dimiliki sangat rentan terhadap pergantian musim. Yang ketiga, pemanfaatan hasil tidak tepat, seperti gali lubang lalu tutup lubang. Yang keempat, tidak mampu memiliki rumah sendiri dan menyewa dalam jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir, rumah tangga miskin dan hanya memanfaatkan fasilitas sosial yang terbatas. Terakhir, ada perbedaan kemiskinan desa dan perkotaan. Di sini ada 4 perbedaan. Yang pertama, tingkat pendidikan di pedesaan biasanya lebih rendah dari pendidikan di perkotaan. Nah, biasanya pendidikan di pedesaan itu sebagian besar hanya sampai SD atau MI atau yang sederajat, sedangkan yang di kota lebih bervariasi seperti SD, SMP maupun SMA. Nah, yang kedua, kepemilikan rumah di desa itu sudah milik sendiri. Jadi, orang yang di desa itu sebagian besar pasti sudah punya rumah sendiri dan memiliki pembagian ruangan sesuai fungsinya. Misal, memiliki ruang tamu untuk menyambut tamu, memiliki ruang untuk khusus makan, untuk tidur, dan lain-lain. Sedangkan di perkotaan, banyak orang yang tidak memiliki lahan untuk membuat rumah sehingga mereka harus menyewa dan mengontrak. Dan itu pun dengan lahan yang sangat sempit sehingga mereka tidak memiliki pembagian ruangan sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, bahan bakar utama di desa yaitu kayu, sedangkan di kota sudah menggunakan gas atau listrik. Dan yang terakhir, partisipasi sosial desa lebih tinggi keterlibatannya daripada di perkotaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya materi yang telah saya bacakan semoga bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.